Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Imelda Zahra dengan NIM 24052048. Jadi podcast kali ini aku bakal ditemani sama Aulia. Hai Aulia. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Aulia dengan NIM 24052043. Oke, jadi kita masuk aja ke sesi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar kurikulum ya. Nah, kurikulum Indonesia ini berinovasi dengan KPK 2024, terus fokus pada kompetensi dasar, KTPS 2006, terus otonomi sekolah lokal, terus juga ada kurikulum 2013. Nah, sekarang juga pakai kurikulum merdeka kan, setelah pasca pandemi mulai dengan kurikulum merdeka. Nah, menurut Aulia nih, kurikulum merdeka ini kenapa sih disebut dengan kurikulum bebas? Nah, kenapa kurikulum merdeka ini disebut kurikulum bebas gitu ya? Nah, di sini karena kurikulum merdeka ini proses pembelajarannya itu tidak terlalu terikat dengan aturan. Seperti kurikulum sebelumnya itu kan banyak aturan, harus sesuai dengan aturan begitu ya. Sedangkan kurikulum merdeka ini tidak terikat dengan aturan. Guru diberikan kebebasan untuk memilih metode, media, dan strategi pembelajaran yang akan mereka berikan kepada siswa. Agar kondisi kelas ini dan kemampuan siswa ini dapat bagaimana mereka lebih mudah begitu dalam mencerna dan mempelajari materi-materi yang diberikan oleh guru. Nah, di sini siswa juga diberi ruang untuk belajar sesuai minat, bakat, dan kesempatan mereka masing-masing. Jadi pembelajaran ini tidak dipaksakan secara rata, tapi lebih menyesuaikan dengan kebutuhan guru dan siswa. Oh, jadi ada kreatifan mereka. Gitu. Ya, dibebaskan dalam memberikan metode pembelajaran dan bagaimana cara siswa ini menerima pembelajaran mereka. Gitu. Oke, kita lanjut pada sesi yang kedua, yaitu tentang karakter unik setiap kurikulum ya. Nah, yang kita tahu KBK ini kaku kompetensi, KTPS itu adaptasi lokal, yang K13 ini masih tapi barat hafalan. Tapi yang kurikulum Merdeka ini unik ya, tentang proyek-proyek basis gitu, literasi digital, terus juga fokus kepada skill dan minat siswa tadi kan. Nah, menurut kamu nih, gimana caranya biar kurikulum merdeka ini bikin siswa-siswi itu senang dalam belajar? Menurut aku ya, aku juga kan sebagai calon guru nih. Calon guru ya gimana? Dalam kurikulum merdeka ini, siswa ini lebih senang belajar karena tidak hanya berfokus pada hafalan dan teori saja. Kalau dulu kan kita sekolahnya lebih banyak ke metode ceramah gitu ya, hanya fokus pada buku-buku saja. Sedangkan sekarang siswa itu bisa lebih banyak terlibat dalam kegiatan proyek, diskusi, dan praktik langsung dan juga praktik dalam kehidupan sehari-hari mereka begitu. Selain itu juga materi pembelajaran di kurikulum merdeka ini bisa disesuaikan dengan minat siswa dan bakat siswa, sehingga mereka yang belajar ini kan belajar dengan pembelajaran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hal inilah yang membuat siswa itu lebih aktif, kreatif, dan tidak mudah bosan saat belajar begitu. Jadi ada minat bakat mereka ya. Pelajaran. Oke, baik, kita masuk pada sesi yang ketiga, yaitu komponen dasar kurikulum. Nah, di kurikulum 2013 itu kan ada punya KI ya, 4 pilar kalau nggak salah aku, benar ya? Terus juga sebagai 4 pilar ini merupakan sebagai fondasi internasional. Terus kalau KD itu kan penjabaran tentang mata pelajaran untuk mencapai kompetensi yang spesifik. Nah, di kurikulum 2013 itu KIKD itu apa sih maksudnya?
KI dan KD ya. Oh iya, KI, KD. apa itu loh? Baiklah, di sini di dalam kurikulum Merdeka, di dalam kurikulum 2013 ya, di dalam kurikulum 2013 ini ada KI dan KD. Nah, maksud dari KI dan KD ini adalah yang pertama itu ada KI atau kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini adalah gambaran kemampuan utama yang harus dimiliki siswa, meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, KI ini menjadi dasar umum untuk semua mata pelajaran. Tidak memilih mata pelajaran tertentu, tapi untuk semua mata pelajaran itu berlaku KI ini. Nah, sedangkan KD atau kompetensi dasar ini adalah penjabaran dari KI yang lebih rinci dan spesifik sesuai mata pelajaran dan jenjang kelas. Jadi misalnya kelas 1 KD-nya apa, kelas 2 KD-nya apa, dan begitu seterusnya ya. Dengan adanya KI dan KD ini, pembelajaran diharapkan tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter siswa begitu. Oh, jadi bisa KIKD ini tentang kurikulum dan penjabaran mata kuliah pelajaran ya. Pelajaran. Oke, masa kita pada sesi yang keempat, yaitu pengembangan bahan ajar. Pada kurikulum Merdeka, itu bahan ajar yaitu proyek kreatif ya kan, tantangannya itu mengenai desain atau mungkin dari training guru, tantangannya gitu kan. Nah, kalau menurut kamu nih, apa sih tantangan dalam membuat bahan ajar kurikulum Merdeka? Aku tantangan dalam mereka ini adalah ketika kita sebagai calon guru ini tuh dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif karena tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada buku paket. Kalau dulu kan bergantung kepada buku paket ya, belum menyesuaikan. Sedangkan sekarang guru itu dituntut untuk lebih kreatif sendiri, begitu tidak harus sesuai dengan buku paket. Nah, terus guru ini juga perlu merancang bahan ajar yang kontekstual, relevan dengan kehidupan siswa serta mendukung pembelajaran siswa ini. Nah, selain itu, guru juga harus mampu menyesuaikan bahan ajar dengan tingkat pemahaman seperti kebutuhan dan kemampuan siswa yang beragam, baik dari segi minat, gaya belajar, dan kebutuhan lainnya. Gitu. Nah, penggunaan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri, kayak media sosial gitu. Ya, digital kan sekarang banyak digunakan gitu ya. Nah, guru ini kadang belum terbiasa dengan digital, namun tantangan itu dapat diatasi melalui pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, kolaborasi antar guru, serta pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Oh, jadi itu tergantung kepada cara guru mengajar ya. Kalau misalnya gurunya bisa menerangkan lebih mudah siswanya memahami. Iya, Oke. Oke, kita lanjut pada sesi yang kelima, yaitu tujuan bahan ajar. Nah, bahan ajar ini kayak peta harta karun ya, tentang bimbingan, cepat target, kompetensi, terus nyala api semangat belajar, kan? Terus dorongan aktif, memikir, bantuan lahir, pelajar, terus tentang Pancasila yang kritis, bukan robot hafalan. Nah, jadi itu pertanyaannya nih, apa sih tujuan dari bahan ajar ini bagi siswa? Nah, tujuan utama bahan ajar ini adalah untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah, sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, bahan ajar ini tuh juga berfungsi sebagai sumber belajar yang membantu siswa baik saat pembelajaran di kelas maupun saat siswa sedang di luar ataupun belajar mandiri di rumah. Nah, selain itu, bahan ajar ini juga dapat meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa karena disajikan dengan berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, ataupun aktivitas proyeknya
bersama teman-temannya. Nah, bahan ajar ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif sehingga siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi siswa juga aktif dalam membangun pengetahuan dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut yang sesi selanjutnya, sesi yang ke-6 tentang manfaat belajar ya. Nah, sosial media itu seperti di TikTok, di Instagram, atau bahkan di WA bisa untuk berdiskusi ya kan. Nah, gimana sih cara siswa bisa menggunakan sosial media sebagai bahan ajar? Cara siswa menggunakan media sosial dalam pembelajaran. Nah, sebenarnya kan media sosial ini sangat berguna ya untuk kita belajar maupun untuk aktivitas lainnya jika kita kelola dengan baik. Nah, dalam untuk pembelajaran, media sosial ini juga sangat berguna sebagai sarana belajar dengan cara memanfaatkan konten-konten edukatif yang sesuai dengan materi pembelajaran siswa. Tidak hanya siswa tetapi juga bisa berguna untuk guru kan. Nah, mudah ya, Iya, media sosial ya. lebih mudah dan kita lebih mudah mengaksesnya juga dengan cara kita bisa lebih mengerti dengan konten-konten tersebut kan kadang juga memiliki animasi-animasi tertentu ya sehingga kita dapat mempelajarinya dengan lebih mudah lagi. Nah, kalau untuk siswa itu juga dapat melakukan diskusi secara online melalui forum belajar ataupun dengan komunitas pendidikan untuk bertukar pendapat dan memperluas wawasan mereka. Nah, selain itu, media sosial ini juga dapat dimanfaatkan sebagai media presentasi hasil dari tugas, refleksi pembelajaran, dan berbagai kreativitas siswa. Namun, penggunaan media sosial ini harus tetap pada tujuan pembelajaran, harus tetap diawasi, agar fokus tujuan pembelajaran ini tidak melenceng ke hal-hal lain dengan menanamkan sikap literasi digital, etika, berkomunikasi, serta kemampuan memilah informasi yang benar dan bermanfaat. Jadi kita tidak boleh asal memilih mana. Kita menonton video konten tersebut, namun kita langsung menyimpulkan, oh ternyata begini, padahal masih banyak cara lain dan kita tidak bisa langsung menyimpulkan apakah itu benar atau salah. Oke, kita masuk pada yang terakhir yaitu susunan bahan ajar cetak ya. Nah, bikin bahan ajar ini kan mulai dari yang capaian pelajaran, tambah juga dengan karakter siswa seperti skill awal, terus hobi, gaya belajar itu kan. Nah, lanjut kepada racikan tujuan, kayak materi-materi kekinian, metode-metode pas, sampai ke pelajaran yang lebih mengena banget. Nah, pertanyaannya nih, dari mana kebutuhan bahan ajar yang sebaiknya dimulai? Nah, kebutuhan bahan ajar ini tuh sebaiknya dimulai dari analisis CP, capaian pembelajaran tadi ya, yang ingin dicapai, serta karakteristik peserta didik. Nah, guru dapat mengidentifikasi kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan kondisi sosial siswa agar bahan ajar ini dapat disesuaikan secara tepat, tidak asal buat saja begitu. Nah, selanjutnya guru juga harus menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, memilih materi yang relevan dan kontekstual, serta merancang metode dan media pembelajaran yang sesuai. Guru juga perlu mempertimbangkan bentuk asesmen yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran tadi. Dengan perencanaan yang matang, bahan ajar akan lebih efektif, bermakna, dan mendukung keberhasilan proses belajar siswa. Udah hasil dari podcast kali ini. Makasih buat Aulia udah bisa ngejelasin sedetail mungkin. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum.